Hello guys, di video ketujuh dalam series belajar menggambar wajah ini, aku akan membahas tentang arsiran. Ada 3 tips powerful yang bisa kamu gunakan, dan tips yang ketiga bisa meningkatkan akselerasi belajar menggambarmu dengan cepat, walaupun kamu masih pemula dalam menggambar. Bagaimana cara menggambar wajah dengan teknik arsir pensil? Saksikan terus video ini sampai selesai. Agar tidak hanya sebatas teori, maka di sini akan kita praktekkan. Aku akan menggambar foto Mbak Ralin. Siapa yang tidak kenal dengan Mbak Ralin? Beliau adalah Putri Indonesia tahun 2008. Cantik tentunya, dan berasal dari keluarga terpandang. Sejauh video ini dibuat, doi masih lajang loh. Untuk menggambar Mbak Ralin ini, dan supaya bisa kamu praktekkan di rumah, siapkan 3 jenis pensil, yaitu HB, 3B, dan 9B. Kemudian mono eraser, kalau tidak punya gunakan penghapus biasa saja. Kalau tidak punya 3 jenis pensil, kamu bisa gunakan 2 jenis pensil saja, atau bahkan cukup 1 jenis pensil saja, yaitu 2B. Nanti ku beritahu tips jitu menggunakan 1 jenis pensil saja. Sudah siap? Mari kita mulai. Tips pertama, pahami dasar arsiran. Apa jadinya jikalau gambar tidak menggunakan arsiran? Pasti akan terkesan statis dan tidak membentuk volume suatu objek, datar dan sangat membosankan. Hal tersebut akan berbeda jika kita beri arsiran seperti ini. Tapi sebelum jauh tentang arsiran, kamu perlu memahami dahulu dasar dari arsiran. Dasar dari arsiran adalah garis. Garis adalah kumpulan dari titik-titik yang saling terhubung. Membuat garis yang baik akan melatihmu dalam membuat arsiran. Kamu ingin mengetahui cara membuat garis lurus tanpa penggaris? Tonton video di info yang ini. Tapi nanti ya, sekarang selesaikan dahulu video ini. Selain garis lurus juga ada garis yang melengkung. Ada beberapa tipe arsiran yang bisa kamu lakukan, misalnya arsiran searah, arsiran silang, atau arsiran acak. Ingin tahu dasar-dasar arsiran? Kamu bisa tonton di info yang ini setelah video ini selesai. Karena kita akan praktek menggambar wajah Mbak Ralin, maka kita perlu membuat sketsa wajahnya dahulu. Di tahap ini aku menggunakan jenis pensil HB. Sketsa adalah bentuk gambar yang masih kasar atau belum jadi. Sketsa digunakan untuk kerangka dasar suatu gambar atau lukisan. Ada beberapa cara membuat sketsa di channel ini. Silahkan diubek-ubek channel ini, tonton beberapa video, lalu jika tertarik baru subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu mendapat update di video selanjutnya. Keahlian yang dibutuhkan dalam membuat sketsa adalah dengan membuat garis seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Selain itu, kamu juga perlu mempelajari teknik ukur dalam membuat sketsa. Untuk meningkatkan skillmu, kamu perlu melakukannya tanpa alat bantu. Video penjelasan lengkapnya ada di info yang ini. Nah, sketsa dasar sudah selesai dibuat. Namun, tanpa arsiran, sketsa ini masih terlihat kosong, tidak berbentuk dan bervolume. Maka, kita lanjutkan ke tips yang berikutnya. Tips yang kedua, pahami arsiran sebagai bentuk 3 dimensi. Sejak sekolah dasar, kita sudah dikenalkan dengan arsiran. Siapa di antara kita yang pernah diberikan tugas untuk menggambar 2 bangun datar 2 dimensi dan memberikan arsiran di antara irisan keduanya? Lalu, apa yang membedakan bangun 2 dimensi dan 3 dimensi? Lingkaran adalah objek 2 dimensi, sedangkan bola adalah objek 3 dimensi. Dalam menggambar baik lingkaran dan bola, kita akan menemui bentuk dasar yaitu bulat. Namun, arsiranlah yang membedakannya. Dalam menggambar lingkaran, kita tinggal memberikan arsiran saja, misalnya arsiran searah. Namun, dalam menggambar bola, tidak sesederhana membuat lingkaran. Ada beberapa bagian arsiran, diantaranya highlight reflection, midtone, core shadow, cast shadow, dan highlight. Dalam membuat arsiran bola diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengarsir. Di sini kamu memerlukan keahlian khusus dalam mengarsir, yaitu teknik arsir gradasi. Apa itu teknik arsir gradasi? Dan bagaimana cara melakukannya? Nanti ku beritahu. Dalam membuat bola, kamu juga perlu berlatih membuat bentuk dasar lingkaran tanpa alat bantu. Videonya ada di info yang ini. Membuat lingkaran akan dapat membantumu dalam mengasah skill membuat sketsa. Nah,
Sekarang kamu bisa perhatikan perbedaan bentuk lingkaran dan bola melalui arsiran. Ini kulakukan hanya menggunakan satu jenis pensil saja melalui teknik arsir gradasi. Nanti kujelaskan detail teknik gradasi ini lebih lanjut. Untuk menyelesaikan gambar Mbak Ralin ini, aku gunakan jenis pensil 3B sebagai arsiran dasar dan aku menginginkan efek sorotan seperti ini. Untuk mewujudkannya dalam bentuk gambar, aku membutuhkan pola arsiran sorotan dasar seperti ini. Membuat arsiran dasar dengan pola tertentu tidak mudah. Jika menurutmu ini sulit, kamu bisa menggunakan bentuk arsiran dasar searah dengan pola seperti ini. Pada dasarnya, ada dua jenis arsiran searah, yaitu arsiran back and front atau bolak-balik seperti ini. Kemudian, arsiran hatching atau searah paralel seperti ini. Pertama-tama, aku isi bagian-bagian yang gelap atau shadow dari wajah, yaitu bagian-bagian ini. Dalam tahap ini, kesalahan-kesalahan mungkin saja bisa terjadi sehingga gambar tidak mirip dengan foto referensi. Cara ini kulakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan kecermatan dan ketelitian agar sesuai dengan foto referensi, supaya meminimalisir kesalahan. Minimnya kesalahan akan mempermudah kita pada tahap koreksi selanjutnya. Kemudian aku mengisi keseluruhan gambar dengan arsiran yang lebih luas dengan pola yang sama tentunya. Cara ini berfungsi untuk mengisi keseluruhan arsiran pada objek gambar dan memperhalus arsiran. Selanjutnya aku beri detail pada bagian mata dan alis. Cara membuat detail pada bagian mata ini pada dasarnya sama dengan cara yang kugunakan dalam membuat bola tadi. Jadi, kamu perlu juga berlatih dalam mengarsir sebuah bola untuk meningkatkan skill arsiranmu. Selain bagian mata dan alis, aku juga memberikan detail pada bagian hidung dan bibir. Jika keseluruhan wajah sudah diberikan detail semua, maka selanjutnya aku beralih pada bagian rambut. Pada bagian ini aku tidak memberikan detail yang begitu mendalam. Di sini aku hanya memberikan kesan gelap terang pada rambut dan lebih menonjolkan pola arsiran sorotan saja. Karena menurutku bagian yang perlu detail lebih mendalam adalah bagian yang menjadi pusat sorotan, yaitu bagian wajah, khususnya mata dan alis. Jika keseluruhan bagian rambut sudah terisi, maka tahap arsiran dasar sudah selesai. Maka kita lanjut ke tips berikutnya. Tips yang ketiga, mengatur tone arsiran. Apa jadinya jika dalam suatu gambar tidak diatur intensitas gelap terangnya? Pasti gambar akan lebih terkesan 2 dimensi dibanding dengan 3 dimensi. Dalam suatu gambar kita harus mengatur gelap dan terang sesuai dengan referensi. Ini diperlukan keahlian khusus dalam mengamati referensi untuk dituangkan ke dalam objek gambar. Tips yang paling powerful yang bisa diterapkan pemula adalah menggunakan tipe-tipe pensil grafit guna mengatur tone seperti ini. Namun, persoalannya, bagi pemula mungkin belum memiliki alat selengkap itu saat mulai menggambar. Umumnya kita hanya mempunyai satu jenis pensil saja, yaitu 2B. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan mempelajari teknik arsir gradasi, yaitu berlatih menggambar gelap ke terang atau sebaliknya. Ada beberapa teknik yang bisa kamu kuasai dan praktekkan, diantaranya yang pertama dengan teknik arsiran. Caranya adalah bagian yang gelap kita arsir dengan intensitas arsiran silang yang lebih banyak. Sedangkan pada bagian yang lebih terang, kita kurangi intensitas arsirannya dan usahakan tekanan pensil sama rata. Yang kedua, dengan cara mengatur tekanan pensil. Semakin kuat menekan pensil, maka menghasilkan gradasi yang semakin gelap. Dan sebaliknya, semakin lemah menekan pensil, maka akan menghasilkan gradasi yang semakin terang. Teknik tekanan pensil ini tidak mudah dilakukan, namun ada 3 tips yang dapat membantumu. Pertama, gunakan keruncingan ujung pensil. Semakin runcing pensilmu, maka menghasilkan gradasi yang semakin gelap. Kedua, perhatikan jarak pegangan pensilmu. Semakin dekat dengan ujung pensil, maka akan menghasilkan tekanan yang kuat. Semakin jauh akan menghasilkan tekanan yang lebih lemah. Ketiga, dengan memperhatikan kemiringan pensil.
Memegang pensil secara tegak akan menghasilkan gradasi yang gelap, dan sebaliknya semakin miring akan mengurangi tingkat tekanan pensil sehingga menghasilkan tekanan yang lebih lemah. Video yang membahas tentang teknik dalam mengontrol pensil bisa kamu tonton di info yang ini. Untuk menyelesaikan gambar Mbak Ralin ini, pada tahap ini aku menggunakan pensil 9B. Namun untuk mempermudah dalam mengatur tone sketsa, aku tetap menggunakan campuran antara pensil 9B dan pensil 3B. Di sini aku kembali mengatur tone gelap terang gambar agar semaksimal mungkin sesuai dengan foto referensi. Menambahkan bagian detil yang kurang pada wajah, khususnya bagian mata. Kemudian mengkoreksi bagian-bagian yang masih mungkin bisa diperbaiki. Jika menurutmu itu sudah semaksimal yang dapat kamu lakukan, maka berhentilah. Kemudian berikan signatur pada gambar sebagai tanda selesai.